Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang nubuat. Banyak orang Kristen yang bingung kalau mendengar tentang nubuat. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan khususnya tentang nubuat. Biar saudara nggak bingung. Nubuat itu ada dua macam. Nubuat yang datangnya dari Tuhan dan nubuat datangnya dari iblis. Ya. Nah, kalau saudara tidak tahu itu nubuat datang dari mana, maka saudara akan bingung. Selama ini banyak orang Kristen bingung. Saudara kan sering dengar KKR toh di akhir-akhir zaman ini. Nah, KKR itu sering ada terjadi nubuat-nubuat. Nah, nubuat itu datangnya dari mana? Banyak yang nggak tahu. Saya juga sering mendengar KKR. Sering mendengar nubuat, tapi nubuat itu datangnya dari Tuhan apa dari iblis? Itu yang jadi masalah. Kalau nubuat itu datangnya dari iblis, maka dia akan menyesatkan orang-orang Kristen. Sedangkan nubuat yang datang dari Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Kristen. Itu masalahnya. Saya ingin berbicara tentang nubuat dari Tuhan terlebih dahulu. Perkataan Tuhan yang kita dengar itu dikatakan nubuat. Nubuat pertama kali yang didengar oleh manusia itu adalah Adam dan Hawa. Inilah nubuat yang pertama kali yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Inilah nubuat atau perkataan Tuhan yang pertama kali yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Kita baca saja nubuat yang pertama kali yang disampaikan oleh manusia di dalam Kejadian 2 ayat ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah nubuat pertama kali yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, ingat. Nubuat adalah perkataan Tuhan yang manusia dengar. Adam dan Hawa mendengar langsung dari Tuhan. Ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa langsung mendengar suara Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa langsung mendengar suara Tuhan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia langsung mendengar suara Tuhan. Kamu boleh tinggal di Taman Eden ini. Kamu boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Inilah nubuat yang langsung Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka untuk mendengar suara Tuhan atau untuk mendengar nubuat dibutuhkan nabi-nabi. Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai ke-3 di situ dikatakan, yang membuat jarak antara engkau dan aku adalah dosa-dosamu. Yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu adalah dosa-dosamu. Jadi dosa itulah yang menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia langsung mendengar suara Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sudah bebal. Makanya kalau orang yang berbuat dosa, untuk mendengar suara Tuhan itu sangat susah. Maka dibutuhkan seorang nabi untuk mendengar suara Tuhan. Saudara baca di dalam Ibrani pertama, ayat pertama. Saya ingin menjelaskan masalah ini. Ibrani pertama ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan
dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, untuk mendengar suara Tuhan atau untuk mendengar nubuat itu melalui nabi-nabi. Nabi-nabi inilah yang menyampaikan suara Tuhan kepada manusia yang berbuat dosa. Jelas ya? Saya ulangi lagi, kita pelan-pelan biar lebih jelas. Ibrani pertama ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan apa? Perantara nabi-nabi. Jelas. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, untuk mendengar suara Tuhan pakai perantara nabi-nabi. Ya, nubuat zaman dulu pakai nabi-nabi. Nggak, orang biasa nggak bisa mendengar suara Tuhan. Harus nabi, ya. Ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jelas, saya ulangi lagi ayat yang kedua, Ibrani 1 ayat kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara, ini perantara juga, anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jelas. Tadi pada waktu zaman nabi-nabi, Tuhan berbicara melalui nabi-nabi. Setelah di akhir zaman ini, Tuhan berbicara melalui anaknya, Yesus. Maka pada waktu zaman Yesus, Yesus sering mengadakan mukjizat. Yesus sering mengadakan nubuat. Karena dia itu sendirilah ya perkataan Tuhan. Jelas ya. Setelah zaman Yesus habis, ya, setelah Yesus mati di kayu salib, maka nubuat atau perkataan Tuhan itu diwariskan kepada rasul-rasulnya. Sehingga rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu ada Roh Tuhan. Jelas ya. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar nubuat dari Tuhan, itu melalui rasul-rasul. Maka dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Sehingga dia bisa mengatakan perkataan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pikiran Kristus. Rasul-rasul memiliki pikiran Kristus. Sehingga dia bisa bernubuat. Sehingga dia bisa mengatakan perkataan Tuhan. Sehingga manusia itu jangan sampai tersesat. Ini nubuat, dan awal nubuat itu didengar langsung melalui manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka nubuat atau perkataan Tuhan diwakili oleh nabi-nabi. Setelah zaman nabi-nabi habis, maka untuk mendengar suara Tuhan atau mendengar nubuat melalui Yesus. Ya kan? Setelah Yesus meninggal di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, maka untuk mendengar suara Tuhan atau menubuat melalui rasul-rasulnya. Makanya di dalam Alkitab ditulis di sini dikatakan rasul-rasul sering mengadakan mukjizat, sering mengadakan nubuat. Jelas? Ya. Nah, setelah rasul-rasul itu mati, ya, kan rasul-rasul sudah mati, saudara yang kekasih. Murid-murid Yesus sudah mati. Setelah murid-murid sudah mati, maka untuk mendengar suara Tuhan atau untuk mendengar nubuat itu melalui Alkitab. Jelas. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, harus melalui Alkitab.
zaman sekarang ini. Karena nabi sudah nggak ada, rasul sudah nggak ada, Yesus sudah nggak ada. Maka mewakili ketiga mereka ini itu firman Tuhan. Saya ingin katakan lagi kepada saudara, Tuhan mengadakan nubuat untuk menyempurnakan isi dari Alkitab ini. Nah, nubuat datangnya dari Tuhan itu untuk menyempurnakan isi dari Alkitab ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu semuanya isinya nubuat dari Tuhan. Saudara baca 1 Korintus 13. Kalau dikatakan di ayat ini 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 saya bacakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti. Ya kan? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Jadi nubuat itu akan berhenti apabila yang sempurna sudah datang. Ini 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Apabila yang sempurna sudah datang, maka yang tidak sempurna akan hilang. Nubuat akan berhenti. Kapan nubuat Tuhan berhenti? Pada waktu Alkitab sudah sempurna. Sebelum Alkitab ini sempurna, maka nubuat dari Tuhan masih dibicarakan. Setelah rasul-rasul Kristus mati, maka Alkitab ini sudah sempurna dari Kejadian sampai ke Wahyu. Jelas ya? Yohanes mencatat kitab yang terakhir, yaitu kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19, di situ dikatakan, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari kitab ini, maka ia akan diambil dari pohon kehidupan. Berarti Alkitab ini tidak boleh ditambahkan atau tidak boleh dikurangkan. Kalau firman Tuhan ini tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan, berarti firman Tuhan ini sudah sempurna. Setelah kitab Wahyu ini ditulis, maka rasul-rasul meninggal. Sehingga Tuhan mengatakan apabila yang sempurna sudah datang, maka nubuat bahasa roh dari Tuhan hilang. Ini 1 Korintus 13 ayat 8 dan 9. Nubuatmu tidak sempurna, bahasa rohmu tidak sempurna, pengetahuanmu. Ini Tuhan katakan bukan kepada orang Kristen, ini Tuhan katakan kepada murid-muridnya ya. Nah, pengetahuan firman Tuhan yang ada di otak rasul-rasul itu sudah tercatat di dalam Alkitab ini semua sudah. Sehingga untuk mengerti isi dari pikiran Kristus harus belajar firman Tuhan. Inilah kronologi nubuat yang datang dari Tuhan. Pada waktu zaman dulu, untuk mendengar nubuat dari Tuhan atau perkataan Tuhan, langsung, karena manusia belum berbuat dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka untuk mendengar suara Tuhan atau nubuat dari Tuhan itu melalui perantara nabi-nabi. Ibrani 1 ayat pertama. Setelah nabi-nabi sudah mati semua, maka untuk mendengar suara Tuhan atau nubuat dari Tuhan harus melalui Yesus. Ya, Ibrani 1 ayat yang kedua. Setelah Yesus mati, untuk mendengar nubuat dari Tuhan melalui perantara nabi-nabi. Ini rasul-rasul. Maaf ya saudara, rasul-rasul saking semangat nih.
Setelah Yesus mati, untuk mendengar suara Tuhan itu melalui rasul. Makanya rasul sering mengadakan mujizat. Rasul sering mengadakan nubuat. Kenapa? Karena ingin menyampaikan isi hati Tuhan. Setelah rasul-rasul menulis kitab terakhir, kitab Wahyu, maka yang sempurna itu sudah datang. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 dan ke-8 dan ke-9. Nubuatmu tidak sempurna, bahasa rohmu tidak sempurna, pengetahuanmu tidak sempurna. Apabila yang sempurna sudah datang. Ini yang sempurna, saudara. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari isi Alkitab ini, berarti dia diambil dari pohon kehidupan. Berarti ini Alkitab ini sudah valid, sudah sempurna. Nah, setelah Alkitab ini sudah sempurna, rasul-rasul sudah meninggal. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar lagi suara Tuhan? Harus melalui Alkitab. Itu yang jadi masalah. Banyak orang nggak ngerti. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, tidak melalui nabi lagi, tidak melalui Yesus lagi, tidak melalui rasul-rasul lagi, tidak melalui pendeta. Karena pendeta tidak diutus untuk mengadakan mujizat atau mengadakan nubuat. Tidak ada ditulis, dikatakan di sini pendeta mendapatkan nubuat atau pendeta mendapatkan mujizat. Nggak ada di Alkitab sini. Yang ada rasul dan nabi dan Yesus. Nah, untuk mendengar nubuat sekarang ini melalui Alkitab. Jadi inilah. Jadi nubuat yang Tuhan berikan kepada manusia itu hanya untuk menyempurnakan isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah Kejadian sampai Wahyu sudah ditulis, maka Tuhan tidak berbicara lagi langsung kepada manusia. Tuhan langsung berbicara melalui firman-Nya. Maka dalam Roma 10 ayat 17 di situ dikatakan, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu bukan pendeta. Firman Kristus itu bukan hamba Tuhan. Firman Kristus itu bukan rasul-rasul. Firman Kristus itu bukan nabi-nabi. Firman Kristus itu adalah Alkitab. Ini firman Kristus. Harus selalu jelas. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi bukan melalui pendeta. Jadi kalau saudara, ada orang yang mendengar suara Tuhan, itu bohong. Ada mujizat dari manusia, itu udah bohong. Karena mujizat, nubuat, itu berhenti setelah Alkitab ini sudah sempurna. Selama Alkitab belum sempurna, maka itu ada nubuat. Tetapi setelah nubuat itu setelah Alkitab ini sudah sempurna, maka Tuhan tidak akan mengadakan nubuat lagi melalui manusia. Jadi kalau ada orang yang mendengar suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Kalau ada orang yang bilang dia mengadakan mujizat atas nama Tuhan, itu bukan atas nama Tuhan. Tuhan tidak berbicara lagi langsung kepada manusia atau langsung kepada pendeta. Tidak. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Ini yang saudara harus tahu. Selama ini banyak orang-orang Kristen nggak ngerti masalah nubuat. Nubuat itu sudah tidak ada lagi di dalam sejarahnya. Sudah habis. Kalau saudara ingin mendengar nubuat yang benar, itu melalui Alkitab. Jadi kalau ada orang yang mendengar suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan lagi. Karena suara Tuhan tidak dikeluarkan lagi sama Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mendengar suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan, suara iblis.
Di akhir zaman banyak iblis memakai nama malaikat terang. Iblis menyamar seperti nama Yesus. Saudara perhati, ini yang dikatakan, inilah yang saya katakan. Nubuat datangnya dari Tuhan untuk menyempurnakan isi Alkitab ini. Setelah isi Alkitab ini sudah sempurna, Tuhan tidak akan bernubuat lagi kepada manusia. Manusia tidak akan dipakai lagi untuk mengadakan nubuat. Yesus memakai Alkitab. Tuhan memakai sekarang ini. Tuhan memakai Alkitab untuk kita mendengar suara Dia. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jelas ya. Jadi kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan tidak langsung. Jadi kalau ada pendeta yang mendengar suara Tuhan, saya ragukan itu suara Tuhan bukan. Kalau menurut Alkitab itu bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu hanya melalui Alkitab. Tidak langsung lagi. Tidak ada orang yang dapat mendengar langsung suara Tuhan. Tidak ada. Kalau dia nggak ngerti firman Tuhan. Rom 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jelas. Jadi nubuat itu masih ada melalui Alkitab. Bukan melalui pendeta. Bukan melalui penginjil. KKKR itu yang didengar, saudara sering dengar suara Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan sudah tidak langsung didengar oleh manusia. Tapi melalui Alkitab. Jelas ya, nubuat datangnya dari Tuhan sudah tidak ada lagi. Ini firman Tuhan sudah mengatakan. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti apabila yang sempurna itu sudah datang. Sekarang kan Alkitab sudah datang di dunia ini, sudah sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga nubuat dari Tuhan, bahasa roh dan sebagainya selesai. Inilah kalau orang ngerti firman Tuhan enak. Bisa tahu itu datang dari Tuhan atau dari iblis. Nubuat datangnya dari iblis itu menyesatkan orang-orang Kristen. Apa itu nubuat dari Tuhan? Kejadian 2 ayat 15 ayat sampai ke. Saya ingin membedakan antara nubuat dari Tuhan dan nubuat dari iblis ya. Saya ingin perbandingan supaya saudara tahu. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 15 sampai 17. Tuhan bernubuat kepada Adam dan Hawa. Kamu boleh makan buah ini, tapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ya kan? Ini nubuat dari Tuhan. Lalu datanglah nubuat dari iblis. Apa isinya di dalam Kejadian? Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 5. Di situ dikatakan iblis bilang, kamu makan buah ini nggak apa-apa. Kamu akan seperti Tuhan. Kamu nggak. Saudara baca aja nubuat dari iblis. Nubuat dari iblis dan nubuat dari Tuhan. Itu sangat beda. Nubuat dari iblis di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama. Ya, saya ingin jelaskan supaya saudara ngerti terlebih dahulu ya. Ini nubuat datangnya dari iblis. Contoh nubuat datangnya dari iblis. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Berbalik kan? Tuhan suruh makan pohon, tapi iblis mengatakan Tuhan berbicara nggak boleh makan. Sangat jelas ini dikatakan nih, ya kan? Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17 Tuhan mengatakan semua pohon ini, semua buah yang ada di taman ini kamu boleh makan kata Tuhan. Sedangkan iblis mengatakan apa di sini dikatakan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Saya tanya. Jadi nubuat dari Tuhan, dari iblis itu bertentangan dengan nubuat dari Tuhan. Tuhan bilang kamu boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Tapi iblis mengatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya.
Ya kan? Bukan. Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ternyata manusia tahu buah yang di taman Adam, di taman Eden ini, Tuhan, manusia ini sudah tahu boleh dimakan karena dia mendengar perintah Tuhan boleh makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Ayat 4, Kejadian 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Inilah nubuat dari iblis. Nubuat dari Tuhan, kamu boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Nubuat dari Tuhan. Nubuat dari iblis, kamu tidak boleh makan buah yang ada di taman ini. Itu sudah beda kan nubuatnya. Nah, Tuhan mengatakan apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Itu nubuat dari Tuhan. Lalu nubuat dari iblis, apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan seperti Tuhan. Mengerikan. Nubuat datang dari iblis itu sangat mengerikan. Menipu Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa, karena ingin menjadi seperti Tuhan, dia makanlah buah itu. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Orang Kristen yang tidak mengerti nubuat datang dari Tuhan atau dari iblis, maka dia akan hancur seperti Adam dan Hawa. Makanya saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan nubuat datang dari Tuhan dan nubuat datang dari iblis. Nubuat datang dari Tuhan sudah tidak ada lagi. Yang tadi saya jelaskan. Kalau saudara ingin melihat atau mendengar suara Tuhan melalui Alkitab, Tuhan berbicara melalui Alkitab, tidak melalui nabi lagi, tidak melalui rasul lagi, tidak melalui rasul-rasul, tidak melalui pendeta, tidak melalui hamba Tuhan. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar pendeta. Bukan mendengar hamba Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, saudara mau nggak mau harus belajar firman Tuhan. Orang yang nggak ngerti firman Tuhan, dia mendengar nubuat dari iblis. Nubuat datang dari iblis itu berlawanan dengan firman Tuhan. Apa betul nubuat datangnya dari iblis itu berlawanan dengan nubuat dari Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Matius 24, ini nubuat datangnya dari iblis. Matius 24 ayat yang ke-15, ya. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi, pembinasa itu adalah orang yang bernubuat di tempat kudus. Amin. Ini yang saya ingin katakan.
nubuat dari iblis sudah berdiri di tempat yang kudus, dan itu untuk membinasakan orang-orang Kristen. Matius 24 ayat 24. Sebab ini pembinasa yang berdiri di tempat yang kudus itu mimbar gereja. Ya kan? Nih, puncaknya di dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jelas. Jadi firman Tuhan ini sudah memperingatkan kepada semua orang Kristen, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus. Tempat yang kudus adalah mimbar gereja. Dan di situ dikatakan nabi-nabi palsu, pembinasa itu mengadakan mujizat. Di situ dikatakan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda mujizat dan sebagainya. Nabi sudah gak ada, saudara yang kekasih. Rasul di sini dikatakan, sebab apabila Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, saudara yang kekasih, di akhir zaman ini, orang yang mengadakan mujizat, dia merasa seperti nabi, seperti Tuhan. Sehingga dia bukan untuk menyelamatkan umat Tuhan, tapi untuk menyesatkan orang pilihannya. Matius 7 ayat 22-23 di situ dikatakan. Pada waktu nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, pendeta-pendeta palsu yang mengadakan mujizat di akhir zaman ini, setelah mereka mati, ingin masuk surga, ditolak Tuhan. Lalu dia kaget. Matius 7, 22-23. Tuhan, aku kan berkhotbah di mimbar, di gereja, mengadakan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Kenapa aku ditolak? Kata Tuhan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu dari iblis. Nubuat yang datang dari iblis adalah nubuat yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada nubuat yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu datangnya bukan dari Tuhan, dari iblis. Di akhir zaman Tuhan mengatakan mujizat tidak ada lagi. Nubuat akan berhenti. Tidak ada lagi nubuat di akhir zaman ini. Nubuat dari Tuhan sudah nggak ada. Yang ada hanya nubuat dari iblis. Dia pakai nama Yesus. Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kenapa aku mati ditolak? Karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka dipakai iblis untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gila dengan nubuat, yang gila dengan mendengar suara Tuhan, itu dipakai iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memperbesar pekerjaan Tuhan, tapi untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak adakan KKR, penyembuhan ilahi katanya. Apa itu penyembuhan dari Tuhan, apa dari iblis? Saudara perhatikan di akhir zaman, hamba Tuhan yang gila nubuat, hamba Tuhan yang gila mendengar suara Tuhan, itu rata-rata sombong kalau khotbah. Terimalah Roh Kudus. Emang Roh Kudus itu bisa diperintah oleh dia? Saudara perhatikan hamba Tuhan yang punya karunia. Mereka kan sering khotbah mengatakan, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Emang Roh Kudus itu punya dia, diperintah-perintah? Roh Kudus itu bukan punya pendeta. Apakah saudara berani merintah Yesus? Apakah saudara berani merintah Roh Kudus? Kalau orang hamba Tuhan yang benar, nggak berani perintah Roh Kudus.
Tetapi hamba Tuhan yang nggak benar, dia seolah-olah dia yang Tuhan, Tuhannya jadi pembantunya. Saudara perhatikan hamba Tuhan yang nggak tahu diri, hamba Tuhan yang dipakai iblis. Dia merintah Tuhan, dalam nama Yesus sembuh. Dia perintahkan Yesus yang kerja, dia yang ngongkang-ngongkang. Terimalah Roh Kudus. Emang Roh Kudus itu punya bapak moyang dia? Diperintah-perintah. Gak ada itu. Di akhir zaman ini Tuhan mengatakan, banyak nabi-nabi palsu memakai nama Tuhan untuk menyesatkan orang Kristen. Saya ingin katakan kepada saudara sebagai orang Kristen, saudara sebagai orang Kristen, jangan mau lagi dibodohi oleh hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Nubuat itu sudah tidak ada lagi di akhir zaman. Bukannya nggak ada lagi, ada, tapi bukan dari Tuhan, dari iblis. Kalau saudara sering mendengar nubuat dari iblis, saudara akan bodoh, semakin jauh dari Tuhan. Saudara perhatikan orang yang bernubuat, sering mengadakan nubuat. Mereka mengandalkan doa, bukan mengandalkan firman. Mari kita dengar suara Tuhan, kita berdoa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan nggak langsung lagi kok sama. Saya perhatikan saudara yang kekasih. Gini-gini saya perhatikan hamba-hamba Tuhan. Di YouTube itu saya sering perhatikan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang punya karunia, itu khotbahnya biasanya sombong. Perhatikan. Dia merasa dia punya Tuhan. Dia nggak mau tahu, lu orang salah, gue benar karena gue dengar suara Tuhan. Apalagi hamba Tuhan yang pernah ke surga katanya. Saya dengar loh, saudara yang kasih. Ada hamba Tuhan yang pernah ke surga. Asal khotbah toh. Apa benar orang yang sudah ke surga bisa kembali lagi ke dunia? Gak ada itu ayatnya. Kecuali Alkitab ini belum ditulis. Rasul Paulus pernah ke surga, dia tulis itu. Yohanes pernah ke surga, ditulislah kitab Wahyu itu tentang surga. Nah, setelah mereka mati, nggak ada lagi orang yang bisa ke surga. Saudara baca, perhatikan ya saudara, di dalam di dalam Lukas 16 ayat yang ke-22. Lazarus mati dibawa ke pangkuan Abraham. Ya. Dia kembali lagi nggak ke dunia? Nggak. Lalu orang mati itu, orang kaya itu mati, nggak dibawa ke pangkuan Abraham, langsung disiksa di dalam api neraka. Ya kan? Ya kan? Lukas 16 ayat 23 sampai 31. Orang kaya itu mati lalu disiksa di dalam api neraka. Nah, apakah orang kaya itu bisa kembali lagi ke dunia? Nggak bisa. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau ada orang yang pergi ke surga, bisa balik lagi ke dunia, itu khayalan. Kalau ada orang, hamba Tuhan yang pergi ke neraka, lalu dia kembali lagi ke dunia, khotbah di mimbar, itu nabi palsu. Saya terang-terangkan saja. Saya sudah muak mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Tidak ada manusia yang sudah di neraka bisa kembali lagi ke dunia. Tidak ada. Saudara harus lebih percaya Alkitab daripada perkataan yang nggak benar. Nggak selamanya hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar itu benar. Kadang-kadang bejat. Mempermainkan nama Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Di dalam firman Tuhan, kalau orang yang sudah di surga tidak bisa lagi kembali ke dunia. Saya tanya kepada saudara, Abraham, ya kan? Abraham, Ishak, Yakub, Lazarus, orang yang mati di sebelah Yesus, mereka sudah pergi ke surga semua. Apakah saudara melihat mereka sudah kembali lagi ke dunia? Enggak. Lukas 16 ayat 23 sampai 31, orang kaya itu mati lalu disiksa di dalam api neraka. Dia ingin kembali lagi ke dunia, Tuhan bilang nggak bisa.
Kalau yang sudah di neraka nggak bisa lagi kembali ke dunia yang orang hidup. Orang yang sudah di surga pun nggak bisa kembali lagi ke tempat orang yang hidup. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia pernah pergi ke surga atau dia pernah pergi ke neraka, lalu dia bercerita di mimbar, itu pembohong. Itu yang dikatakan nubuat datangnya dari iblis. Saudara percaya toh? Perkataan orang yang sudah pergi ke surga, dia cerita lagi di mimbar gereja. Orang yang sudah pergi ke neraka, dia cerita lagi. Saudara percaya loh kepada omongan dia? Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara lebih percaya mereka atau percaya Alkitab? Kalau saudara lebih percaya sama mereka, berarti saudara sudah terpengaruh oleh iblis. Saudara perhatikan, hamba iblis dipakai iblis untuk menipu. Hamba iblis khotbahnya berlawanan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan orang yang sudah di surga tidak bisa lagi kembali ke tempat orang yang masih hidup. Orang yang sudah di neraka tidak bisa kembali lagi ke tempat orang yang masih hidup. Itu Alkitab katakan. Tetapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan dia sudah pernah pergi ke surga atau pergi ke neraka, itu bukan hamba Tuhan. Penipu. Halu, tau gak halu? Tukang khayal. Dia merasa sudah pergi ke surga. Dia merasa sudah pergi ke neraka. Kalau dia benar-benar pergi ke neraka, dia nggak bisa kembali lagi ke dunia. Kalau dia benar-benar sudah pergi ke surga, dia nggak bisa lagi pergi ke dunia ini. Ini Alkitab katakan. Jadi saudara harus bedakan antara nubuat dari Tuhan dan nubuat dari iblis. Nubuat dari iblis itu tukang bohong. Nubuat dari iblis itu berlawanan dengan Alkitab. Nubuat dari iblis itu berlawanan dengan Alkitab. Contoh yang tadi itu Kejadian. Tuhan mengatakan tidak boleh makan buah yang ada di taman ini. Lalu nubuat dari iblis, kamu boleh makan buah ini kan? Di Kejadian 3 ayat yang kedua ya. Saya ulangin lagi ya biar jelas ya. Ini penting. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ini nubuat dari Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nah, boleh makan buahnya dengan bebas. Itu nubuat dari Tuhan di Kejadian 2 ayat yang ke-16. Nah, nubuat dari iblis itu Kejadian 3 ayat yang keberapa? Ayat yang pertama ya, saya ingin jelaskan ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dia pakai firman juga kan? Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tuhan suruh makan buahnya dengan bebas. Iblis mengatakan jangan makan buahnya. Dia pakai firman juga. Tentulah Allah berfirman. Nah kan? Kejadian 3 ayat yang ke pertama. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Berarti bernubuat. Berkata itu bernubuat loh saudara. Tentulah Allah berfirman. Dia pakai firman Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tuhan suruh makan. Dia bilang jangan suruh makan. Dia pakai ayat firman Tuhan juga. Ya kan? Ayat kedua. Sahut perempuan itu kepada Kejadian 3 ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang baik
Ya, pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya ataupun raba, nanti kamu akan mati. Tapi, ayat yang keempat, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya kan? Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jahat ya. Dia pakai firman Tuhan untuk menyesatkan. Nubuat yang dari iblis itu pakai firman Tuhan juga. Tetapi berlawanan dengan firman Tuhan, bingung kan? Tuhan mengatakan apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Kata iblis, enggak mati kok. Kamu akan seperti Tuhan. Ini ialah yang nubuat, perbedaan nubuat dari Tuhan dan nubuat dari iblis. Tuhan mengatakan, orang yang sudah di surga tidak bisa kembali lagi ke dunia orang hidup. Orang yang sudah di neraka tidak bisa kembali lagi ke tempat orang hidup. Ini firman Tuhan. Itu ada yang di Lukas 16 ayat 22 sampai 31. Lazarus pergi ke surga, nggak bisa lagi kembali kepada orang yang hidup. Orang kaya itu mati masuk neraka, nggak bisa kembali lagi ke tempat orang yang hidup. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan pernah pergi ke surga kembali lagi ke dunia, pernah ke neraka kembali ke dunia, lalu dia bercerita di tempat mimbar, lalu mengadakan mujizat, mengadakan nubuat dari Tuhan, maka itu datangnya dari iblis. Udah jelas ya saudara yang kekasih. Mana itu nubuat dari Tuhan, mana nubuat itu dari iblis. Nubuat dari Tuhan datangnya dari firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara mau mendengar suara Tuhan, saya ceritakan nih. Saudara bisa mendengar suara Tuhan kalau saudara ngerti Alkitab. Saya ngerti Alkitab. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Apa sih suara Tuhan? Tuhan bernubuat kepada kita melalui Alkitab. Barang siapa yang sudah di surga nggak bisa kembali lagi ke dunia. Barang siapa yang sudah di neraka tidak boleh lagi kembali ke dunia ini. Itu nubuat dari Tuhan. Karena ada yang di Alkitab. Ya, tadi itu Lukas 16 ayat 22, Lazarus mati ke pangkuan Abraham, lalu nggak boleh lagi kembali lagi ke dunia orang hidup. Kata Tuhan nggak bisa. Ya kalau saudara baca aja di Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kalau saudara benar-benar serius ingin masuk surga, kalau saudara serius ingin mendengar suara Tuhan, baca Alkitab. Belajar sama hamba Tuhan yang ngerti Alkitab. Kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, belajar sama orang yang benar-benar ngerti Alkitab. Jangan belajar sama orang yang nggak ngerti Alkitab. Belajarlah sama hamba Tuhan yang ngerti Alkitab. Hamba Tuhan yang nggak ngerti Alkitab, khotbahnya berlawanan dengan Alkitab. Saudara kan sering ya saudara ya. Sering mengadakan KKR loh. Pendeta-pendeta terkenal bisa merintahkan Roh Kudus masuk ke tempat saudara. Ya kan? Terimalah Roh Kudus. Itu saya sering dengar pendeta Philip Pantopa itu. Philip siapa gua nggak ngerti lah itu namanya. Taunya Philip aja di YouTube itu. Terimalah Roh Kudus. Emang Roh Kudus itu punya bapak moyang dia. Bisa diperintah-perintah. Emang dia lebih dari Roh Kudus? Emang dia lebih dari Tuhan sehingga Tuhan itu diperintah? Nggak bisa. Siapa? Insinyur Niko tuh mengatakan dia dengar suara Tuhan. Dengar dari mana? Orang Tuhan mengatakan nubuat akan berhenti
Sudah berhentilah. Percaya aja sama Alkitab. Jangan percaya sama pendeta-pendeta yang gak benar. Jangan muntang-muntang dia pendeta besar. Dia benar. Belum tentu benar. Jangan muntang-muntang dia pendetanya kaya. Jemaatnya ribuan. Belum tentu benar. Ya, yang benar hanya Alkitab, saudara yang kekasih. Yohanes 17 ayat 17 di situ dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara baca di dalam Yohanes 17 ayat 17, di situ dikatakan apa sih? Yohanes 17 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara ingin hidup kudus, saudara harus ngerti Alkitab. Firman itu ini loh saudara yang kekasih. Pendeta itu bukan firman. Hamba Tuhan itu bukan firman. Nabi itu bukan firman. Rasul itu bukan firman. Dia manusia. Yang namanya firman itu ini. Dulu belum sempurna. Maka ada nubuat. Setelah nubuat, firman Tuhan sudah sempurna, maka nubuat dari Tuhan atau perkataan Tuhan itu sudah nggak ada lagi, karena sudah ada di dalam Alkitab sini. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, mau nggak mau, senang nggak senang, saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara sering kan untuk mendengar suara Tuhan kita berdoa, lalu adalah dengar suara dari sini nubuat katanya. Padahal dia nggak ngerti Alkitab. Orang yang nggak ngerti Alkitab nggak bisa mendengar suara Tuhan. Pada pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, jangan terlalu bodoh amat jadi manusia. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, cerdas dikit lah. Mana itu nubuat dari Tuhan, mana itu nubuat dari iblis. Saya ingin katakan lagi kepada saudara, kalau saya masuk neraka, kalau saya masuk neraka, saudara mau ikut nggak masuk neraka? Nggak mungkin saudara mau ikut saya masuk neraka. Saya tanya lagi kepada saudara, kalau pendeta saudara yang katanya punya karunia, bisa mendengar suara Tuhan, mereka masuk neraka, apakah saudara juga mau ikut masuk neraka? Saya sudah muak dengan mujizat-mujizat. Saya sudah muak dengan katanya mendengar suara Tuhan. Nggak ada lagi itu namanya mendengar suara Tuhan. Saya sudah muak mendengar ada hamba Tuhan yang mengatakan dia sudah pernah ke surga, cerita di mimbar. Saya sudah pernah ke neraka, cerita di mimbar. Sudah muak gua. Karena saya ngerti Alkitab. Mungkin kalau saudara nggak ngerti Alkitab, merasa bangga mendengar hamba Tuhan yang pernah pergi ke surga. Kalau pergi ke surga, dia sudah nggak mungkin lagi kembali lagi ke dunia. Karena nggak bisa, Alkitab sudah mengatakan nggak bisa. Orang yang sudah di surga nggak bisa lagi kembali ke dunia. Orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke... Kalau ada hamba Tuhan mengatakan dia pernah ke surga, lihat surga, dia pernah ke neraka, dia ceritain kepada saudara, saya dengar firman Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Bohong itu semua. Yang benar firman Tuhan. Saudara baca di dalam Roma 7. Roma 7 ayat 12 saya bacakan. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jelas. Hamba Tuhan yang pernah ke surga, hamba Tuhan yang katanya pernah ke neraka, hamba Tuhan yang katanya pernah mendengar suara Tuhan, dia nggak senang dengan hukum Taurat.
Dia nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Karena firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat itu adalah benar. Roma 2 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Ini firman Tuhan ya. Bukan perkataan saya. Perkataan firman Tuhan yang saya bacakan saja. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang menjalankan hukum Taurat itu yang dibenarkan Tuhan. Jadi yang dibenarkan Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum Taurat itu mengatakan jangan berbohong, betul kan? Kalau khotbahnya itu jangan bohong. Itu hukum yang ke-9. Janganlah engkau menjadi saksi dusta. Kalau ada hamba Tuhan khotbahnya bohong, maka dia melawan hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mendengar suara Tuhan lagi kalau yang sempurna sudah datang. Tidak ada lagi nubuat apabila sempurna sudah datang. Yang sempurna sudah datang. Jadi nubuat sudah nggak ada lagi. Nubuat dari Tuhan udah nggak ada lagi. Kalau dia mengadakan nubuat, kalau dia mengatakan mendengar suara Tuhan, itu bukan suara Tuhan. Itu bukan nubuat dari Tuhan, tapi menubuat dari iblis. Apa nubuatnya? Nubuat dari iblis. Dia perintahkan Roh Kudus supaya masuk ke hidup saudara. Saudara perhatikan, kalau mengadakan KR, siapa yang belum penuh Roh Kudus? Tunjuk tangan, tumpangin tangan. Emang Roh Kudus itu bapak moyang dia. Roh Kudus itu Tuhan, gak bisa diperintah. Di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Saya khotbahnya begini terus. Kenapa? Ya karena ini penyakitnya. Kalau saudara sakit pala, maka yang saudara makan obat sakit pala. Kalau saudara sakit mah, maka saudara akan diberikan obat sakit mah. Nah, penyakit di gereja ini sekarang ini ya ini. Sudah nggak ada nubuat dari Tuhan, dia katakan nubuat dari Tuhan, padahal dari iblis. Ini penyakitnya, makanya saya khotbahnya ini terus, supaya saudara sembuh dari penyakit halu. Saya ingatkan kepada saudara sebagai orang Kristen. Saudara Kristen toh, saya juga Kristen. Saya ingatkan sekali lagi, kalau saya masuk neraka nih, saya masuk neraka, saudara mau ikut nggak masuk neraka sama saya? Nggak mau pasti. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau pendeta saudara masuk neraka yang punya karunia, yang katanya pernah ke surga, yang katanya pernah mendengar suara Tuhan, mereka masuk neraka, saudara mau ikut nggak kepada mereka? Kalau mau ikut silakan. Kalau saya punya pendeta yang nggak benar masuk neraka, saya tinggalin. Biarkan saja dia masuk neraka. Saudara jangan mau. Sengsara loh saudara masuk neraka. Apakah ada hamba Tuhan yang masuk neraka, jemaatnya ikut masuk neraka, padahal jemaat itu baik? Ada. Banyak orang yang baik. Banyak orang Kristen itu yang baik, yang jujur, yang tulus, yang lugu. Tetapi mereka ikut masuk neraka sama hamba-hamba Tuhan yang gak benar. Ada. Jangan saudara sangkain kalau hamba Tuhan masuk neraka kita gak bisa masuk neraka. Bisa kalau kita mendukung dia. Sekalipun saudara orang baik. Sekalipun saudara percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya.
Sekalipun saudara anak Tuhan, kalau saudara mendukung hamba Tuhan yang nggak benar, saudara pun ikut masuk neraka. Hamba Tuhan yang masuk neraka, saudara ngikut. Hamba Tuhan yang jahat, yang tukang bohong, saudara nggak bohong nih. Saudara ikut juga masuk neraka. Karena saudara nggak ngerti firman Tuhan. Apakah ada orang yang baik masuk neraka bersama pendetanya? Ada. Saudara baca di dalam 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Ini penting untuk saya dan untuk saudara yang mendengar. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jelas. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris, tukang tipu, yang katanya pernah pergi ke surga, katanya itu tukang tipu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Berarti saudara sudah dapat surga nih, ya kan? Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan, ya kan? Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi kalau saudara tidak mengikuti ajaran Tuhan, saudara tinggal di luar Tuhan. Itu maksudnya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Barang siapa yang menerima pendeta yang gak benar di rumahnya, atau menerima salam dari pendeta yang gak benar, maka dia mendapatkan kejahatan dari pendeta yang gak benar itu. Saya ulangin lagi ayat yang ke-10. Jikalau seorang datang kepadamu, nah berarti pendeta datang ke tempat kita, dan tidak membawa ajaran ini, tidak benar, maksudnya ajarannya gak benar. Kalau ada pendeta datang ke rumah saudara, tetapi dia memberitakannya gak sebenar, tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kalau saudara menerima hamba Tuhan, mendukung hamba Tuhan yang gak benar, saudara mendukung nubuat-nubuat yang dari iblis, maka saudara akan mendapat bagian kejahatan dari mereka. Jadi adakah orang Kristen yang baik masuk neraka? Ada, kalau dia mendukung pendeta yang gak benar. Firman Tuhan yang katakan, barang siapa yang menerima salam atau menerima pendeta yang gak benar di rumah kita, maka kita mendapatkan kejahatan dari pendeta itu. Sekalipun saudara orang baik, sekalipun saudara rajin berdoa, kalau saudara mendukung hamba Tuhan yang gak benar, maka saudara mati bersama mereka masuk. Makanya saya katakan, kalau saya masuk neraka, saudara mau ikut gak? Gak mau. Kalau pendeta saudara yang gak benar masuk neraka, saudara mau ikut gak?
Jawab. Kalau saudara menerima mereka hamba Tuhan yang gak benar, sekalipun saudara benar, saudara termasuk bagian mereka. Pendeta yang berbuat dosa, saudara ngikut tanggungnya akibatnya, ya, karena mendukung dia. Ikut masuk. Pendeta yang berbuat dosa, pendeta yang tukang bohong, masuk surga. Saudara gak bohong, saudara baik, saudara sering menolong orang, saudara sering bantu gereja, tetapi gereja itu gak benar, maka saudara termasuk berbuat jahat sama mereka. Karena saudara mendukung yang gak benar. Jadi inilah perbedaan antara orang yang dipenuhkan. Inilah perbedaan antara nubuat dari Tuhan dan nubuat dari iblis. Nubuat dari iblis itu sangat mengerikan. Membawa kita masuk ke dalam api neraka. Nubuat dari iblis. Kalau saudara mendukung hamba Tuhan nubuatnya dari iblis, maka saudara termasuk bagian dari mereka. Apa yang saya khotbahkan, inilah yang dinamakan nubuat dari Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan dengan benar, itu namanya nubuat dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan yang disampaikan, khotbah yang benar, itu yang dinamakan nubuat dari Tuhan. Khotbah yang gak benar, khotbah yang bohong, khotbahnya nipu, itu nubuat dari iblis. Mana yang saudara pilih? Kalau pendeta saudara tukang bohong, tinggalkan mereka. Jangan sampai saudara ikut masuk neraka. Kalau saudara sudah tahu pendeta itu gak benar, tinggalkan. Baru saudara bisa selamat. 2 Yohanes 1 ayat 7-9. Barang siapa yang menerima orang pendeta yang gak benar, hamba Tuhan yang gak benar di rumahnya, dan menerima salamnya, dia ikut dari kejahatannya loh. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memperjelas bahwa banyak orang Kristen yang baik masuk neraka gara-gara mengikuti hamba Tuhan yang tukang bohong. Sudah terlalu banyak orang-orang Kristen dibodohi oleh hamba Tuhan yang seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan prihatin dengan gereja di akhir zaman. Yang benar nggak didengar, yang benar itu nggak didengar. Yang nggak benar itu sangat senang didengar karena omongannya manis. Saudara pasti masuk surga. Saya dengar suara Tuhan, kita harus bangun gereja. Saya dengar dari suara Tuhan, ini itu bohong itu semua. Tapi banyak yang senang dengar omongan itu. Karena apa? Manis. Saudara jangan mau dikatakan dibodoh-bodohi oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai iblis. Hamba Tuhan itu menyuarakan suara Tuhan. Hamba iblis menyuarakan suara iblis. Kalau saudara sudah mendengar YouTube saya, saudara perhatikan omongan saya ini benar atau enggak. Kalau enggak benar, jangan lihat YouTube saya lagi. Kalau omongan saya benar, saudara perhatikan. Benar enggak omongan saya? Kalau omongan saya, khotbah saya benar, tolong ditelisiki satu persatu. Supaya apa? Supaya saudara benar di mata Tuhan. Saya nggak cari uang. Saya nggak menjilat. Saya nggak cari nama. Bentar lagi saya mati. Untuk apa saya cari nama? Bentar lagi saya akan meninggalkan dunia ini. Untuk apa saya cari uang banyak-banyak? Saya nggak butuh nama lagi. Saya nggak butuh uang lagi. Yang saya butuhkan, bagaimana firman Tuhan itu bisa masuk kepada orang-orang Kristen. Pikiran saya sama pikiran Tuhan itu sama. Sangat benci dengan dosa. Sangat benci dengan kebohongan.
Tuhan sudah muak dengan gereja yang khotbahnya nggak benar. Hamba Tuhan sudah diberikan kepercayaan untuk memegang gereja. Hamba Tuhan sudah dipercayakan kepada jemaat yang banyak. Domba-domba itu sudah diserahkan kepada pendeta-pendeta yang tetapi disalahgunakan. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita butuh Tuhan karena kita mau masuk surga. Kalau saudara masuk neraka, Tuhan gak rugi. Ya, saya ingin terang-terang kepada saudara. Kalau saudara masuk neraka, Tuhan gak akan rugi. Itu yang saudara ingat. Tapi kalau saudara masuk neraka, masuk surga, Tuhan juga gak untung. Kalau saudara masuk neraka, yang rugi saudara. Tuhan gak rugi. Kalau saudara masuk surga, saudara yang untung. Tuhan gak untung. Saudara masuk surga, saya gak ada untung. Gak ada untung saya. Saudara masuk surga nih, dengar khotbah saya, saudara bisa masuk surga, saya gak untung. Yang untung saudara yang masuk surga. Tetapi kalau saudara masuk neraka, saya pun gak rugi. Yang rugi saudara. Jadi surga dan neraka di tangan kita. Saudara sudah dengar. Saudara dengar pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta terkenal, pendeta nggak terkenal. Pendetanya kata yang bisa mendengar suara Tuhan, pendeta yang nggak pernah mendengar suara Tuhan, pendeta yang pintar, pendetanya nggak pintar. Saudara sudah dengar semua kok. Tinggal saudara seleksi mana yang benar saudara pegang. Walaupun itu pendeta nggak terkenal, nggak pinter-pinter amat, tapi kalau dia benar, saudara pegang dia. Saudara pasti masuk surga. Sekalipun itu pendeta besar, katanya punya karunia, bisa ngusir setan, bisa nyembuhin orang, bisa dengar suara Tuhan. Kalau pendeta itu nggak benar, tinggalkan. Itu yang saya katakan. Surga dan neraka sudah di tangan saudara. Tinggal saudara milih. Buka hati. Saudara harus lebih percaya Alkitab daripada percaya sama saya. Saudara harus lebih percaya Alkitab daripada percaya dengan pendeta saudara. Kalau pendeta kamu khotbahnya sesuai dengan Alkitab, jangan tinggalkan gereja itu. Tetapi kalau gereja itu khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, tinggalkan dia. Karena di sana nggak ada Tuhan. Gereja yang tidak menjalankan firman Tuhan, gereja itu sudah nggak ada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, barang siapa yang sudah mengerti firman Tuhan tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pembohong, pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau ada hamba Tuhan yang sudah ngerti firman Tuhan tetapi dia tidak menjalankan firman Tuhan, dia disebut pembohong. Dan tidak di dalam dia tidak ada kebenaran. Pembohong itu tukang tipu. Percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu padahal udah nggak ada. Alkitab sudah mengatakan mujizat, bahasa roh, nubuat itu akan berhenti, hilang kalau yang sempurna sudah datang. Nggak enak dengarnya ya. Tapi ini firman. Kalau saudara menerima apa yang dikatakan Alkitab, selamatlah saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah mengatakan, menjelaskan nubuat datang dari Tuhan dan nubuat datangnya dari iblis. Kami sebagai anak-Mu, kami sebagai orang Kristen, berikan kami keberanian untuk mengambil keputusan. Kami ingin masuk surga. Gimana caranya masuk surga Tuhan? Berikan keberanian kami mengambil keputusan. Hamba-Mu berbicara,
hamba-Mu berkhotbah di tempat ini. Berikan juga kekuatan kepada saya. Berikan juga keberanian kepada saya untuk memberitakan Injil yang benar, Injil yang murni, supaya kemurnian firman Tuhan itu dapat menyelamatkan yang mendengar dan yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.